Bab 381. Cabang moyang sungguh menakjubkan. Melalui telepon, Li Beini berseru, "Kami menonton rekaman pengawasan Yunyang berkali-kali tetapi tidak menemukan apapun." Namun, detektif senior di cabang mereka menemukan masalahnya dengan sangat cepat. Detektif tua itu, apakah yang dia maksud adalah Fu Jianxing? Zhao Yu bertanya-tanya. "Coba tebak, bro." Li Beini terdengar sedikit cemburu. "Bas sekolah. Tidak akan pernah terpikir, kan? Para perampok makam menggunakan bas sekolah untuk mengangkut barang curian keluar kota." "Sialan, bas sekolah. Luar biasa." Zhao Yu terkejut. "Benar sekali. Liu sudah melihatnya berkali-kali tetapi tidak menyadarinya." Li Beini melanjutkan, "Tetapi detektif lama dari cabang moyang dapat mengetahuinya. Dia memeriksa catatan Kabupaten Yunyang dan menemukan bahwa seluruh kabupaten tidak memiliki bas sekolah. Ketika mereka memeriksa lebih dekat lagi pada rekaman pengawasan, dia menemukan bahwa bas sekolah itu dimodifikasi, dan plat nomornya juga palsu." "Luar biasa." Zhao Yu menghela napas, para perampok makam itu juga ahli. Mereka bahkan berpikir untuk menggunakan bas sekolah palsu untuk mengangkut barang curian. Baik itu polisi lalu lintas atau detektif polisi, siapa yang akan menyadari bahwa ada sesuatu yang mencurigakan pada bas sekolah? Luar biasa, benar-benar luar biasa. Namun yang lebih menakjubkan adalah Fu Jianxing. Siapa yang akan mengira bahwa dia bahkan dapat mengetahui bahwa itu palsu? Dia benar-benar pantas mendapat julukan Sherlock Holmes. Tapi karena plat nomornya palsu, bagaimana mereka bisa menemukan barang curian itu? Zhao Yu bertanya dengan cepat. "Itu mudah," jawab Li Beini. "Karena ini bas sekolah, sangat menarik perhatian. Seluruh cabang moyang mengambil semua rekaman video pengawasan dari semua lokasi yang dilalui bas sekolah dan melacaknya ke sebuah pabrik tua di lingkar luar Kinsan. Lalu, tentu saja, mereka menemukan reliknya. Beini, jika relik itu ditemukan, bagaimana dengan para perampok makam? Apakah mereka sudah menangkap seseorang?" Zhao Yu bertanya dengan cepat. "Dan Budak emas. Di antara relik yang mereka temukan, apakah mereka menemukan sesuatu tentang Budak emas?" "Budak emas? Apa maksudnya? Aku tidak mengerti," kata Li Beini. "Sampai saat ini, belum ada berita tentang penangkapan. Kapten Miao mengirim Zhang Yaohui dan yang lainnya ke tempat kejadian perkara. Kerja keras kita sebelumnya sia-sia. Lupakan saja semua itu. Begitu kau mendapat kabar terbaru, teruslah beritahu aku." Perintah Zhao Yu dan meletakkan teleponnya. Tiba-tiba, ia teringat adegan saat ia bertemu Fu Jianxing di pintu masuk makam tadi. Aneh sekali. Secara teori, Fu Jianxing seharusnya mencari relik bersama detektif lainnya, tapi, kenapa dia kembali ke makam kuno sendirian? Dan beberapa lelaki tua berambut putih di sekitarnya tampak seperti pakar warisan juga. Mungkin, Fu Jianxing juga menemukan ada yang salah dengan makam kuno itu. Pikir Zhao Yu. Dia menyadari bahwa ada banyak relik yang ditinggalkan oleh para perampok makam sehingga dia menghubungkannya dengan puluhan patung Buddha emas juga. Ayo, itu sama sekali tidak menyenangkan. Tampaknya, dengan keberadaan Fu Jianxing dalam kompetisi tersebut, cabang moyang telah berada di depan semua cabang lainnya. Seolah-olah mereka tinggal selangkah lagi menuju kemenangan. Fiuh, Zhao Yu menghela napas dalam-dalam, dan tiba-tiba, ia merasa lelah dan kepalanya terasa berat. Kemudian, ia tiba-tiba teringat bahwa ia tidak tidur selama sehari penuh setelah perkelahian dengan Fat Sausage di tengah hujan tadi malam. Sejak pagi, ia telah mengunjungi pusat penahanan dan mengganggu Li Xiuseng tanpa henti. "Apa, mereka menemukan relik itu?" tebak Li Xiuseng sambil menjawab panggilan telepon. Zhao Yu tidak menyembunyikan apapun, jadi dia mengatakan yang sebenarnya. Li Xiuseng mendengarnya dan mengangguk. Jika memang begitu, itu bisa dipastikan bahwa itu ulah orang luar. Penduduk setempat tidak akan menyembunyikan barang curian mereka di pabrik yang terbengkalai. "Polisi, bagaimana dengan patung Buddha emas itu?" Zhao Yu menggelengkan kepalanya dan berkata masih belum pasti. Mereka berdua tidak perlu tinggal di makam kuno itu jadi mereka langsung kembali ke Kinsan. Dalam perjalanan pulang, Zhao Yu menerima kabar terbaru tentang kasus tersebut.
Polisi Moyang telah menemukan relik curian dari makam prefek, tetapi mereka tidak menemukan jejak perampok makam. Gudang tempat mereka meninggalkan relik curian tidak memiliki siapapun di dalamnya. Selain itu, Zhang Yaohui telah memastikan bahwa di antara relik tersebut, pasti tidak ada Buddha emas. Zhao Yu tahu bahwa patung Buddha emas dianggap sebagai harta nasional. Jika ditemukan di tempat kejadian, pasti akan ada berita tentangnya. Jika tidak ditemukan, hanya ada 3 alasan. Pertama, dan juga alasan terburuk, para perampok makam telah mengambil patung Buddha emas dari makam. Karena nilai patung Buddha emas jauh lebih tinggi daripada yang lainnya, mereka tidak menyembunyikan relik mereka bersama patung Buddha emas, tetapi memindahkannya melalui jalur lain. Jika itu benar, akan sangat sulit untuk menemukan relik tersebut. Alasan kedua adalah karena tidak ada sama sekali patung Buddha emas di makam kuno itu dan para penjahat tidak menemukan satu pun patung Buddha. Yang ketiga mirip dengan yang kedua, seluruh kasus itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan Buddha emas, dan itu hanyalah legenda. Namun karena tidak ada patung Buddha emas dan mereka tidak menangkap para perampok makam, kasus pembunuhan makam masih berlangsung, dan persaingan antar cabang kepolisian juga masih berlangsung. Secara teori, cabang Rongyang masih punya peluang. Ketika Zhao Yu mengirim Li Xiuseng kembali ke jalan pasar bunga, langit telah berubah gelap. Sebelum pergi, Li Xiuseng menyatukan kedua tangannya dan membungkuk sedikit kepada Zhao Yu. Ia berkata bahwa, meskipun mereka menemukan relik tersebut, tidak ada seorang pun yang ditangkap. Jika ia mendengar sesuatu, ia akan segera memberitahu Zhao Yu. Zhao Yu membungkuk dengan sopan dan berjanji akan menepati janjinya. Keluar dari jalan pasar bunga, Zhao Yu sangat mengantuk sehingga ia tidak bisa membuka matanya. Jadi ia tidak kembali ke kantor polisi tetapi langsung pulang, tanpa mengembalikan mobil polisi atau senjatanya. Tepat ketika Zhao Yu memarkir mobilnya dan berjalan ke atas, pemberitahuan berakhirnya sistem berbunyi. Karena ia telah menerima heksagram hari itu saat fajar, Zhao Yu merasa seolah-olah sudah sangat lama. Sistem tersebut memberitahu Zhao Yu bahwa tingkat penyelesaian untuk hari itu adalah 89%. Dan ia diberi hadiah berupa perangkat baru yang disebut pengeras suara tak terlihat. Pengeras suara tak terlihat yang diberi nama tepat, setelah diaktifkan, dapat memperluas suaranya tanpa menggunakan pengeras suara. Zhao Yu kesal karena dia tidak mengerti mengapa dia dianugerahi perangkat yang sangat berguna namun menerima tingkat penyelesaian yang rendah setelah pertarungan dengan sosis gemuk tadi malam dan telah menghabiskan sepanjang hari bekerja keras untuk memecahkan kasus tersebut. Apa sih yang kurang dari diriku? Tanyanya. Heksagram, Dui kan? Heksagram, Dui, aku berhasil mendapatkan porselen Junkilen. Bukankah itu dianggap sebagai bentuk kekayaan? Mengenai heksagram, kan, aku menyelamatkan Hua-Hua. Apakah itu tidak termasuk hubungan intim dengan seorang wanita? Apakah aku harus melakukan sesuatu dengannya agar sistem menganggap heksagram itu lengkap? Zhao Yu merenung sejenak dan tampaknya menyadari sesuatu. Pertama, vas porselen yang dia dapatkan dari Li Xiuseng jauh lebih berharga daripada harga yang diberikan Zhao Yu. Dia benar-benar penipu. Kedua, apa yang terjadi pada Hua-Hua sebenarnya bisa diselesaikan dengan damai, tetapi dia bersikeras melampiaskan amarahnya dan hampir melumpuhkan semua anteknya. Jadi, itu tampak terlalu kejam. Ketiga, meskipun ia menyelidiki kasus itu dengan sepenuh hati, karena tidak ada heksagram, gen, hal itu sama sekali tidak berhubungan. Jadi, bahkan jika ia memecahkan kasus itu, hal itu tidak akan meningkatkan tingkat penyelesaiannya. Sepertinya sistem ini menjunjung tinggi prinsipnya. Aku harus berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik, pikir Zhao Yu dalam hati. Zhao Yu merengek dalam benaknya dan berpikir, apakah ada begitu banyak perbuatan baik yang harus dilakukan? Terkadang untuk menghadapi orang jahat, kita harus lebih buruk dari mereka. Sama seperti si sombong, si sosis gendut dan yang lainnya. Jika aku tidak mendapatkan balas dendam, bagaimana aku bisa merasa lebih baik? Saat Zhao Yu membawa kotak berisi vas bunga sambil meraih kunci untuk membuka pintu dengan tangannya yang lain, pintu anti-maling di seberangnya tiba-tiba terbuka. Dia melihat Yang Hong dan Hua-Hua keluar dari dalam rumah mereka, dan Hua-Hua tiba-tiba berlutut di hadapan Zhao Yu.
Bab 382. Ternyata, Yang Hong dan Hua telah menunggu Zhao Yu muncul. Mereka ingin mengungkapkan rasa terima kasih mereka yang tulus kepada Zhao Yu secara langsung. Mereka tahu bahwa Zhao Yu sedang sibuk dengan pekerjaan, jadi mereka tidak meneleponnya di pagi hari tetapi memperhatikan pintunya dengan saksama. Hua berlutut di hadapan Zhao Yu dan menangis sambil memeluk kakinya. Bro Yu, terima kasih banyak. Kalau bukan kamu, aku pasti sudah. Wow. Apa yang terjadi? Cepat bangun, Zhao Yu segera membantunya berdiri. Sambil masih membawa kotak besar di tangannya, dia membuka pintu anti-malingnya dengan susah payah. Ayo, masuk ke dalam rumah, baru kita bisa bicara. Ketika Zhao Yu akhirnya meletakkan kotak itu, Hua melompat ke pelukannya lagi. Bro Yu, apapun yang terjadi, aku akan membayar kembali apa yang telah kulakukan. Kali ini, aku sudah belajar dari kesalahanku. Aku akan menjadi orang baik mulai sekarang. Wow. Melihat Hua meratap, Zhao Yu dalam suasana hati yang putus asa. Dalam kehidupan sebelumnya, dia telah melihat pemandangan seperti ini setiap hari. Hua dianggap beruntung karena Zhao Yu telah menyelesaikan masalahnya. Namun, jika dibandingkan dengan orang lain yang berutang pada rentenir, siapa yang akan seberuntung ini? Mereka dipukuli sampai babak belur dengan luka dan memar di sekujur tubuh atau dipaksa menjual rumah, mobil, dan istri mereka. Wanita seperti Hua akan mengalami akhir yang lebih buruk. Baiklah, uang bukanlah hal yang besar. Zhao Yu membantu Hua berdiri dan berkata kepadanya dengan sungguh-sungguh, tunggu sampai kamu punya uang, baru kamu bisa mengembalikannya kepadaku secara perlahan. Hua, bukan berarti aku, Zhao Yu, berpura-pura menjadi orang bijak, tetapi sebagai seorang polisi, aku harus mengingatkanmu bahwa sebaiknya kamu meninggalkan pekerjaan yang dulu kamu tekuni. Kamu tidak akan menemukan orang baik dalam bisnis itu. Ketika dia mengatakan itu, Zhao Yu mendongak dan melirik Yang Hong. Yang Hong menundukkan kepalanya karena dia tidak bisa menyela dan berkomentar. Bagaimana kalau begini? Aku punya teman yang mengelola pusat kebugaran, kata Zhao Yu. Jika kamu bersedia pindah ke pekerjaan yang layak, silakan saja dan cobalah. Pasti masih ada lowongan. Sudah kupikirkan, seru Hua. Aku juga tidak mau terus-terusan bekerja di sini. Tidak ada yang memperlakukanku seperti manusia. Bro Yu, aku tidak tahu bagaimana harus berterima kasih padamu. Sis Hong sudah meminta bantuan dan memberiku pekerjaan di rumah sakit hewan, dan aku akan segera bekerja. Meskipun gajiku tidak tinggi, setidaknya itu uang yang bersih. Bro Yu, jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Bagus. Zhao Yu mengobrol dengan kedua wanita itu sebentar. Yang Hong tahu bahwa Zhao Yu sudah kelelahan, jadi akhirnya dia menyeret Hua kembali bersamanya. Mendengar suara pintu sebelah tertutup, Zhao Yu merasa ada pintu di hatinya yang terbuka. Meskipun Hua tidak ada hubungan darah dengannya, melihat Hua beralih ke pekerjaan hukum dan memulai lembaran baru memberinya rasa puas. Ia merasa rileks dan puas. Apakah ini perasaan setelah melakukan suatu kebaikan? Tanyanya. Ayo, Zhao Yu membungkuk untuk membuka kotak itu. Meskipun dia menghabiskan sejumlah uang untuk Hua, secara keseluruhan, dia tidak kehilangan apapun. Dia bertanya-tanya berapa harga sebenarnya vas itu. Dia mencari di internet dengan ponselnya. Pada akhirnya, hasilnya mengejutkan. Menurut harga di internet, vas Jun Kilen serupa pada lelang sebelumnya terjual sekitar $9.600.000. Bajingan, pikir Zhao Yu. Ia melihat vas antiknya. Meskipun ada retakan di badannya, vas itu tetap berharga setidaknya beberapa juta. Ini tidak dianggap kerugian, ia memperoleh keuntungan. Hehehe, Tuan Li Xiuseng jelas merupakan VIP-ku. Sebaiknya aku menghubunginya lebih sering di masa mendatang, pikirnya. Kemudian, Zhao Yu pergi ke kamar mandi untuk mandi sambil membuka rekaman video pengawasan di kepalanya. Ternyata, meskipun Zhao Yu memuji Li Xiuseng, dia tidak percaya padanya. Seorang pengusaha kejam yang licin seperti Li Xiuseng, Zhao Yu harus berhati-hati dengannya. Jadi, ketika Liu Xiuseng mengucapkan selamat tinggal padanya sebelumnya,
Zhao Yu sengaja memasang kamera tak terlihat padanya agar dapat mengawasinya setiap saat. Zhao Yu tahu bahwa Li Xiuseng membantunya dalam penyelidikan kasus karena Zhao Yu tahu tentang hal-hal ilegal yang telah dilakukannya. Orang-orang seperti dia tidak akan pernah mudah tunduk. Jadi, dalam waktu singkat, dia akan mengambil tindakan. Selain itu, Zhao Yu juga tahu bahwa bahkan sosis gendut memiliki banyak antek. Sebagai bos besar di balik layar, Li Xiuseng, tentu saja, akan lebih berkuasa. Jika dia tidak ingin Zhao Yu menyebarkan rumor, dia akan mengambil tindakan ekstrim, dan Zhao Yu akan berada dalam bahaya. Meskipun Li Xiuseng terdengar dapat dipercaya dan memberikan janji, Zhao Yu tidak akan mempercayainya. Ia khawatir karena ia menduga Li Xiuseng mungkin terkait dengan komplotan perampok makam, dan Li Xiuseng tidak ingin memberitahu Zhao Yu karena ia takut akan terseret ke dalam masalah. Karena berbagai faktor tersebut, Zhao Yu menggunakan kamera tak terlihat yang berharga tanpa ragu-ragu. Pada akhirnya, tebakan Zhao Yu tidak salah. Tepat saat dia mandi dan menonton rekaman CCTV, dia menyadari sesuatu. Li Xiuseng bukanlah pria biasa. Dari kamera, dia bisa melihat bahwa dia sedang sibuk dengan sesuatu di sudut tersembunyi, meskipun langit gelap. Di sampingnya, ada istrinya yang montok dan dua pria lainnya. Zhao Yu telah melihat informasi tentang latar belakang Li Xiuseng, dan dia tahu bahwa kedua pria itu adalah putranya. Keluarga beranggotakan 4 orang itu sedang memindahkan beberapa barang ke ruang bawah tanah di bawah salah satu toko bunganya. Mereka memindahkan berbagai kotak dari mobil BMW-nya ke ruang bawah tanah. Hehehe, melihat pemandangan di depan matanya, Zhao Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak bersenandung dengan melodi bahagia dan lebih menikmati mandinya. Sekitar pukul 10 malam, Zhao Yu bersiap-siap tidur. Li Xiuseng dan keluarganya akhirnya selesai dengan pekerjaan mereka. Mereka mengambil barang-barang dari setiap gudang dan bersembunyi di sebuah toko bunga bernama Southern Flower Shop. Itu menarik, pikir Zhao Yu. Melihat kotak-kotak dengan berbagai ukuran itu, Zhao Yu tentu tahu apa yang ada di dalam kotak-kotak itu. Dalam waktu 1 menit, Zhao Yu memikirkan tidak kurang dari 100 jenis ide tercela untuk mendapatkan kekayaan. Tetapi melalui pemantauan, Zhao Yu menyadari bahwa meskipun Liu Xiuseng adalah penjual relik budaya bawah tanah, dia seharusnya tidak terkait dengan komplotan perampok makam dalam kasus pembunuhan makam. Jadi, Zhao Yu memutuskan untuk melepaskan Li Xiuseng untuk saat ini. Ketika Zhao Yu lapar lagi, dia akan memanfaatkannya lagi. Menyelesaikan kasus adalah prioritas. Zhao Yu benar-benar mengantuk. Ia berbaring di tempat tidur selama beberapa saat dan tertidur. Namun, tidurnya ditakdirkan menjadi tidur yang sulit. Sejak malam sebelumnya, ada banyak hal yang terjadi, terutama mengenai perkembangan kasus pembunuhan di makam. Zhao Yu pasti mengalami banyak mimpi buruk. Ia bahkan bermimpi berbaring di peti mati dengan wanita lain yang mengenakan kostum kuno di dalam peti mati itu. Bab 383. Zhao Yu terbangun kaget dari mimpi buruknya. Saat itu sudah pukul 4 pagi. Langit masih gelap di luar. Malam itu gelap tanpa angin, dan udara di dalam rumah terasa pengap. Zhao Yu berkeringat di sekujur tubuhnya. Itu benar-benar menakutkan. Seperti pepatah, apa yang kau pikirkan di siang hari, akan kau impikan di malam hari. Menyelidiki kasus seperti tentang makam kuno dengan korban yang sudah meninggal membuatku merasa patah semangat, pikir Zhao Yu. Ia menyalakan lampu mejanya dan meneguk air. Ia ingin menyalakan AC untuk kembali tidur dengan tenang, tetapi ia tiba-tiba teringat vas dari dinasti Ming yang ia tinggalkan di luar kamarnya. Sial, apakah vas itu juga berasal dari makam? Mengapa terasa menyeramkan? Pikirnya dalam hati. Meskipun Zhao Yu tahu bahwa dia hanya berpikir berlebihan, dia tidak bisa tertidur saat berbaring. Jika sebelumnya, dengan anjingnya Daheng, dia mungkin merasa lebih tenang. Namun sayangnya, Jiang Xiaoxing, yang tinggal di lantai bawah telah menyelesaikan ujian tengah semesternya dan membawa Daheng kembali ke kampung halamannya untuk jalan-jalan. Lebih baik aku tidak tidur, pikirnya. Zhao Yu bangkit untuk memeriksa ponselnya untuk melihat apakah ada perkembangan mengenai kasus pembunuhan makam di internet. Pada akhirnya, ketika dibuka, masih sama seperti sebelumnya.
Meskipun cabang Moyang menemukan barang-barang curian, mereka tidak berhasil menemukan perampok makam. Orang-orang itu menghilang begitu saja. Tiba-tiba, Zhao Yu memikirkan hipotesis Li Xiuseng. Kuil Buddha emas, belasan patung Buddha emas, dan hal-hal seperti itu. Karena hal-hal ini, kasus yang awalnya sederhana menjadi semakin rumit. Lalu, apa kebenarannya? Apakah ini berhubungan dengan Buddha emas? Pikir Zhao Yu. Namun, Zhao Yu tiba-tiba memikirkan hal lain. Jika dia menggeledah 3 tetua, apakah dia bisa mendapatkan petunjuk baru? Zhao Yu tiba-tiba bersemangat. Ia segera mencuci mukanya, berpakaian, dan pergi ke kantor polisi sambil membawa senjatanya. Matahari perlahan terbit dari timur, memancarkan secercah cahaya, tetapi bumi masih diselimuti kegelapan. Tepat ketika Zhao Yu sedang dalam perjalanan ke kantor polisi, ia menyalakan sebatang rokok untuk mendapatkan heksagram baru. Seperti pepatah, hal baik datang kepada mereka yang menunggu. Zhao Yu akhirnya mendapatkan heksagram gen miliknya. Itu adalah heksagram gen. Dalam keadaan seperti itu, Zhao Yu bahkan tidak terganggu oleh heksagram kan yang melambangkan wanita. Selama ia bisa mendapatkan heksagram gen, ia lebih bersemangat daripada apapun. Baiklah. Kalau begitu, dengan mengandalkan heksagram gen hari ini, mari kita selidiki. Mungkin aku bisa mengungkap kasus hari ini. Pikirnya. Ada petugas yang bertugas di bagian pengambilan mobil dan ruang amunisi di kantor polisi pukul 24:07. Zhao Yu mengembalikan mobil dan senjatanya, lalu pergi ke kantor. Lampu kantor masih menyala. Seharusnya ada petugas yang bertugas sepanjang malam. Zhao Yu mendorong pintu dengan pelan dan mendapati kantor itu sunyi. Papan tulis untuk mencatat perkembangan kasus di depannya telah bertambah dari 1 menjadi 3. 2 papan tulis digunakan untuk mencatat kasus pembunuhan di makam, sementara yang satu lagi digunakan untuk mencatat mayat wanita dalam kasus kostum kuno dari 18 tahun yang lalu. Zhao Yu tahu bahwa jika ia ingin menambahkan informasi mengenai kuil Buddha emas dan selusin patung Buddha emas, ia perlu menambahkan papan tulis keempat. Zhao Yu, apa yang terjadi? Tiba-tiba, Zhao Yu mendengar suara wanita yang dikenalnya dari sudut. Menatap sumber suara itu, dia tidak pernah menyangka akan melihat Miao Ying, Kapten Miao. Namun, dia melihat Miao Ying sedang berbaring di sudut, jauh dari cahaya. Dia tampak sangat mengantuk. Kau, belum pergi. Melihat Miao Ying yang begitu lelah, hati Zhao Yu tiba-tiba mulai terasa sakit. Ia segera menghampiri dan melepas jaketnya untuk menutupi Miao Ying. Kenapa kau datang ke sini tengah malam? Apa kau punya petunjuk baru? Miao Ying bahkan tidak bisa membuka matanya. Dia berbicara, matanya hampir tertutup. Tidak. Zhao Yu menepuk punggung Miao Ying dengan lembut dan berkata, aku di sini untuk menganalisis kasus ini. Kapten Miao, aku tidur dan bangun. Kau lelah, kita akan bergantian, oke. Kau tidur saja, biarkan aku yang mengambil alih di sini. Zhao Yu menepuknya dengan lembut beberapa kali, dan Miao Ying tertidur lagi. Zhao Yu menunggu sampai napas Miao Ying berat dan lambat, lalu perlahan-lahan ia menjauh dari meja. Melihat Miao Ying yang tertidur lelap, hatinya terasa sakit. Kasus ini benar-benar menyulitkan wanita tangguh itu. Begitu banyak cabang yang berjuang bersama. Ia pasti merasakan beban berat itu sendirian. Jangan khawatir, Kapten Miao, kata Zhao Yu dalam hatinya. Apapun yang terjadi, aku akan menanggung bebanmu. Kali ini, lihatlah aku. Aku akan mengerahkan segenap tenagaku dan memecahkan kasus ini untukmu sebelum orang lain. Kemudian, dia berbalik menghadap papan tulis dan mulai memeriksa kasus itu secara menyeluruh. Setelah dia merevisi seluruh kasus itu sekali lagi, dia menarik papan tulis lain dan menambahkan informasi tentang kuil Buddha emas dan lusinan patung Buddha emas. Setelah dia menambahkan informasi itu, langit hampir sepenuhnya cerah. Sinar matahari bersinar melalui jendela. Bahkan tanpa lampu, dia dapat melihat dengan jelas informasi di papan tulis itu. Kepala daerah Luyaki Yucheng berdoa memohon hujan di kuil Buddha emas, lusinan patung Buddha emas, makam kepala daerah, korban di dalam peti mati, 3 orang ahli tua,
Zhao Yu mencoba menyusun informasi tersebut secara kronologis, dan dia menyadari bahwa masih banyak sisi yang tidak dapat dijelaskan dalam informasi tersebut. 3 ahli tua, apa peran mereka dalam kasus makam? Pikirnya, apakah mereka benar-benar mencari Buddha emas? Lalu, apakah ada Buddha emas di makam prefek? Jika ada, mengapa perampok makam hanya membunuh 1 ahli tua? Ketiga ahli tua itu memiliki persahabatan yang akrab. Tidak mungkin mereka saling membunuh. Pasti ada alasan tersembunyi di balik ini. Tetapi jika tidak ada Buddha emas, mengapa perampok makam tidak mengambil semuanya dari ruang peti mati? Dan mengapa mereka menemukan relik budaya tetapi tidak ada perampok makam? Apakah perampok makam melarikan diri dengan Buddha emas? Atau apakah mereka pergi untuk melakukan sesuatu yang lain? Di mana 2 ahli tua lainnya? Cek-cek, Zhao Yu tenggelam dalam pikirannya. Dia merasa bahwa kasus itu penuh dengan kontradiksi, dan ada banyak hal yang tidak dapat dijelaskan. Menurut ramalan Li Xiuseng, jika Prefek Qiu Cheng benar-benar mengambil 12 patung Buddha emas, tentu saja ia akan membawa mereka ke dalam makam untuk dikubur bersama-sama. Karena itu, ia membangun makamnya di tempat yang tidak mengikuti ajaran Feng Shui. Dengan begitu, para perampok makam tidak dapat menghancurkan makamnya. Namun menurut pemahaman Zhao Yu, ia merasa bahwa kemungkinan Prefek Qiu membawa Buddha emas ke makamnya cukup rendah, hanya karena Buddha emas itu sangat berharga. Bahkan jika Prefek Qiu meninggalkan permintaan agar Buddha emas dikuburkan bersamanya, anak-anaknya mungkin tidak benar-benar melakukannya. Bagaimanapun juga, Qiu Cheng hanyalah seorang bupati di suatu daerah. Dia bukan kerabat kaisar atau bangsawan kaya manapun. Bagaimana mungkin anak-anaknya tidak memikirkan Buddha emasnya? Sulit untuk mengatakan apakah anak-anak Qiu Cheng menipunya, seperti bagaimana ia menipu penduduk desa. Anak-anak Qiu Cheng mungkin telah meletakkan patung Buddha emas yang terbuat dari batu ke dalam makamnya setelah ia meninggal. Apakah Buddha emas palsu itu juga berhasil mengelabui para perampok makam? Pikir Zhao Yu. Zhao Yu menepuk kepalanya dan berpikir, apa yang sedang kupikirkan? Bukankah imajinasiku sedang liar? Bab 384. Para detektif polisi itu bukan orang bodoh. Mengenai hubungan yang tidak jelas antara Zhao Yu dan Miao Ying, mereka tentu saja bisa mengetahuinya. Namun, para detektif polisi itu juga menghargai hidup mereka. Yang satu adalah raja yang kejam dan yang satunya adalah wanita yang memiliki kemampuan hebat. Siapa yang berani menyebarkan rumor dan membicarakan mereka di belakang? Tepat ketika kelompok detektif polisi pertama memasuki kantor, mereka melihat Zhao Yu dan Miao Ying berada di sebuah ruangan sendirian. Mereka menundukkan kepala dan pura-pura tidak melihat apapun. Sebenarnya, Zhao Yu berdiri di depan papan tulis dan memeras otaknya sementara Miao Ying tertidur lelap di sudut. Mereka berdua belum pernah berbagi momen intim. Ditambah lagi, bahkan jika Zhao Yu ingin memulai adegan intim, Miao Ying juga harus menginginkannya. Meskipun mereka berdua dalam keadaan ambigu, tidak ada hubungan yang pasti. Terutama karena Zhao Yu telah menyelamatkan Hua-Hua, Miao Ying merasa sangat kesal. Ketua tim Zhao, mengapa ada papan tulis lain? Da Fei datang ke samping Zhao Yu dan melihat. Ketika dia melihat informasi tentang Buddha emas, dia tiba-tiba tercengang. Ini, apa artinya? Kuil Buddha emas. Apakah yang ada kolam teratainya? Zhao Yu tidak menjawabnya tetapi terus menganalisis kasus itu di kepalanya. Namun, setelah mendengar suara-suara, Miao Ying terbangun. Ia menguap dan datang ke hadapan Zhao Yu untuk melihat. Karena ia tidur tengkurap sepanjang malam, rambut Miao Ying yang berbentuk seperti jamur terlihat berantakan dan mengembang. Miao Ying menepuk bahu Zhao Yu dan bertanya, "Hei, dia bertanya padamu. Apa maksudnya? Apakah ada kasus baru? Lihatlah dirimu, aku memintamu untuk memeriksa peninggalan budaya. Kamu pertama kali menangkap sekelompok penjual barang palsu, dan sekarang kamu menemukan legenda lain. Bukankah ini agak aneh?" Zhao Yu tiba-tiba kembali ke dunia nyata ketika Miao Ying menepuknya. Ia kemudian memberitahu semua orang berita terbaru yang ia temukan. Tentu saja, ia menyingkirkan Li Xiuseng dari cerita tersebut. Para detektif polisi mendengar dan berpikir Zhao Yu bahkan lebih tidak dapat dipercaya dari sebelumnya. Semua orang menggelengkan kepala,
dan hampir tidak ada yang percaya bahwa legenda sejarah itu benar. Patung-patung yang disembah orang-orang di kuil itu sangat besar. Liu mengemukakan pendapatnya, mencetak dengan emas, apakah itu mungkin? Akan sulit bahkan untuk 1, apalagi 12. Bahkan kaisar tidak akan mampu membeli benda seperti itu. Apa kau bodoh? Liang Huan membantah, siapa bilang itu pasti patung besar. Yang kecil juga bisa digunakan untuk beribadah. Bahkan seukuran kepalan tangan pun bisa. Tapi, legenda itu terdengar sangat fantastis, tidak ada catatan sejarah resmi. Apakah kamu pernah ke kuil emas? Tanya Da Fei. Tidak ada yang melihat Buddha emas atau batu, kan? Hanya ada beberapa patung Buddha di kuil itu. Pacarku bahkan menundukkan kepalanya. Omong kosong. Liang Huan melambaikan tangannya. Kuil emas sudah hancur berkali-kali. Benda-benda yang kau bicarakan itu baru saja dibangun di lokasi aslinya. Bahkan tidak memiliki tampilan aslinya. Hanya kolam teratai yang berasal dari zaman kuno. Hampir hancur. Sayang sekali, tiba-tiba, Miao Ying menyilangkan tangannya dan berkata, ku dengar tim investigasi dari Biro Kota menggeledah tempat kerja dan rumah ketiga ahli tua itu, tetapi mereka tidak menemukan petunjuk apapun. Menurut pengakuan lisan keluarga mereka, sebelum mereka pergi, mereka bertiga membawa koper besar. Sekarang musim panas, berapa banyak pakaian yang bisa dibawa? Kurasa mereka membawa semua informasi. Jika kita bisa mengetahui informasi apa itu, mungkin kita bisa bekerja dengan ramalan Buddha emas. Miao Ying tidak menunggu siapapun untuk menanggapi, dan berkata pada dirinya sendiri, mengapa aku tidak bertanya kepada temanku lagi untuk melihat apakah mereka dapat menemukan sesuatu yang berhubungan dengan Buddha emas. Oh tunggu, aku tidak bisa, jika aku bertanya, cabang-cabang lain akan mengetahuinya, kurasa, aku akan mengunjunginya secara langsung. Zhao Yu, bagaimana denganmu? Apakah kau akan ikut denganku? Tidak, Zhao Yu masih berbicara, menghadap ke dinding, aku merasa, masih ada hal-hal yang belum aku pahami, aku harus berpikir lagi. Baiklah, Tuan Sherlock Holmes. Saya akan pulang untuk mandi dan berganti pakaian baru, Miao Ying mengangguk dan berkata, saya akan pergi sendiri. Jika Anda punya kabar terbaru, terus kabari saya. Miao Ying mendelegasikan tugas kepada detektif lain sebelum dia meninggalkan kantor. 10 menit setelah Miao Ying pergi, Zhao Yu tiba-tiba menepuk pahanya dan berteriak, ayah. Para detektif polisi mengira Zhao Yu telah membuat beberapa penemuan mengejutkan dan segera berlari untuk menanyakannya. Namun, Zhao Yu tidak memikirkan kasus tersebut tetapi tiba-tiba teringat heksagram yang ia dapatkan hari itu, heksagram Gen Kan. Kan, melambangkan wanita. Baru saja Miao Ying berbicara tentang mandi dan berganti pakaian, itu jelas merupakan kesempatan yang baik untuk mendekati dewinya. Aduh, sialan. Zhao Yu berseru dalam hatinya. Dia menepuk kepalanya dan menyesali bahwa dia terlalu asyik dengan kasus ini, tetapi sama sekali melupakan hal-hal hebat seperti itu. Tidak bisa diterima. Namun Phaeton adalah mobil yang cepat. Miao Ying sudah lama pergi, dan tidak ada gunanya mengejarnya. Zhao Yu tidak punya pilihan selain terus merenungkan kasus itu dan melihat apakah dia bisa mendapatkan sesuatu dari heksagram Gen. Namun setelah menyelidikinya begitu lama, Zhao Yu tidak dapat menemukan apapun. Sampai saat itu, dia tidak tahu apa tujuan perampok makam dan 3 ahli tua itu untuk merampok makam kuno. Jika dia tidak dapat menebak tujuan mereka, dia tidak akan dapat membuat kesimpulan apapun tentang Buddha emas. Ditambah lagi, bahkan jika dia dapat mengambil kesimpulan apapun tentang Buddha emas, dia tidak tahu kemana perampok makam dan 2 ahli lainnya pergi. Apa yang harus dilakukan mengenai hal ini? Pikir Zhao Yu. Dia mendapat heksagram Gen hari itu, apakah dia tidak akan dapat membuat kemajuan dalam penyelidikan? Zhao Yu merasa bahwa dia harus menghubungi konsultan pribadinya, Li Xiuseng, untuk melihat apakah ahli peninggalan budaya dapat memberikan ide-ide baru. Saat itu juga, kamera tak kasat mata yang menyorot Li Xiuseng masih menyala. Setelah menyalakannya, dia terkejut melihat Li Xiuseng terbaring di ranjang rumah sakit, dan ada infus di punggung tangannya. Dia benar-benar jatuh sakit. Sialan, pikirnya dalam hati. Zhao Yu kesal.
Sepertinya setelah seharian bekerja keras sehari sebelumnya, selain ancaman dan tipu daya Zhao Yu, Tuan Li jatuh sakit. Ini, Zhao Yu mengangkat teleponnya lalu meletakkannya lagi. Dia tidak bisa meneleponnya lagi. Cek, bagaimana aku harus melanjutkan penyelidikan kasus ini? Tanyanya. Zhao Yu tahu bahwa saat Fu Jianqing menemukan relik yang hilang, Biro Kota memberi mereka kekuasaan dan memerintahkan cabang Moyang untuk bertanggung jawab penuh dalam memburu para perampok makam. Cabang lain tidak dapat campur tangan. Meskipun tidak ada yang bisa campur tangan, perkembangan kasus tersebut tetap dibagi. Fu Jianqing dan pasukannya menggunakan dua metode secara bersamaan. Mereka mencoba melacak tersangka melalui video pengawasan di sekitar tempat mereka menyembunyikan relik, dan pada saat yang sama, mereka mencari informasi melalui pembelian relik. Namun, karena begitu banyak waktu telah berlalu tetapi tidak ada kemajuan yang dicapai, mereka pasti mengalami semacam masalah. Sepertinya gerombolan perampok makam itu bukan orang biasa. Mereka tidak hanya pandai merampok makam, tetapi juga memiliki keterampilan untuk menghindari ketahuan. Mereka benar-benar sulit dihadapi. Bahkan Fu Jianqing tidak bisa mengatasinya, jadi tidak ada gunanya baginya untuk campur tangan. Jika dia ingin menangkap penjahat itu sebelum orang lain, Zhao Yu harus mengambil jalan pintas lain. Tapi di mana jalan pintasnya? Setelah merenung, Zhao Yu menemukan sebuah cara. Tapi itu adalah metode yang bukan metode. Bab 385. Pegunungan hijau dan bambu, bunga dan rumput saling melengkapi dengan sempurna. Zhao Yu dan Liang Huan sedang berjalan menuju kuil Buddha emas di kaki bukit di sepanjang jalan pegunungan. Zhao Yu sering mengunjungi kuil Buddha emas untuk mencari inspirasi. Karena pengetahuannya tentang sejarah dan peninggalan budaya kurang, ia mengajak Liang Huan untuk menjadi mentornya. Waktu setengah hari itu sulit didapat. Liang Huan menghirup udara segar dan meregangkan tubuh, sambil berkata, "Sejak kami mulai menyelidiki kasus ini, rasanya sesak sekali. Senang sekali bisa mendapat kesempatan mengunjungi kuil di saat-saat yang menegangkan seperti ini. Apakah kamu mencoba mengatakan bahwa aku melakukan sesuatu yang tidak berguna?" Zhao Yu memutar matanya ke arah Liang Huan. "Bro, bukannya aku ingin mengecilkan hatimu, tapi kuil Buddha emas hanyalah objek wisata," kata Liang Huan. "Kuil yang kita lihat ini dibangun pada tahun 70-an. Kuil yang bersejarah itu sudah lama hancur. Para ahli relik datang ke sini untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh sebelumnya. Kau tidak berpikir bahwa puluhan patung Buddha emas disembunyikan di sini, kan?" "Tidak," jawab Zhao Yu. "Sebenarnya, aku di sini untuk mempelajari lebih banyak sejarah. Nanti, aku akan meminta seorang profesional atau seseorang yang ahli untuk bertanya tentang sejarah kuil Buddha emas yang tidak tercatat. Aku ingin tahu lebih banyak tentang legenda Buddha emas, dan kupikir para ahli di sini mungkin tahu lebih banyak. Siapa tahu, itu mungkin berguna untuk kasus ini." "Aku sudah terjual." Liang Huan menggelengkan kepalanya. "Caramu menyelidiki sangat tidak biasa." "Oh ya." Zhao Yu tiba-tiba teringat dan bertanya, "Dulu aku mendengar Qinsan disebut Luya, dan lokasi resmi Luya bukan di Qinsan, tetapi di Kabupaten Yunyang. Benarkah itu?" "Ya," jawab Liang Huan dengan percaya diri. "Secara akurat, 20 km di sebelah barat daerah Yunyang terdapat cukup banyak peninggalan budaya yang digali. Itu sudah disertifikasi. Luluya dulunya merupakan Sungai Luya, yang sekarang menjadi Sungai Qin. Seluruh pegunungan Qinsan berbentuk bulan, oleh karena itu dinamakan Luya. Adapun Qinsan, itu karena dinasti Qing memiliki negara Qin yang menjadi markasnya. Oleh karena itu, namanya diubah." "Oh," Zhao Yu bingung. "Kau tahu banyak. Kalau begitu, mengapa kuil Buddha emas ada di Qinsan tetapi tidak di Yunyang? Bukankah itu agak terlalu jauh?" "Hehe," Liang Huan menjawab, "Ya. Tidak masalah seberapa tinggi gunung itu, yang penting Tuhan itu efektif. Siapa bilang kuil harus dibangun di kota?" Umat Buddha menekankan ketenangan. "Dulu, kuil Buddha emas harus dibangun di daerah terpencil. Lihatlah pemandangan pegunungan yang indah, tampak indah." "Oh," Zhao Yu mengangguk dan tiba-tiba teringat sesuatu. "Oh ya, aku mendapat vas Tungku Jun dari dinasti Ming beberapa hari yang lalu.
Tolong carikan seorang ahli untuk menjualnya saat kita kembali. Cara berpikirmu benar-benar kacau. Liang Huan menyerangnya dan tiba-tiba bereaksi. Dia menggelengkan kepala dan tertawa, hehehe, Zhao, jangan mempermainkanku. Fas Tungkuming, tahukah kamu berapa mahalnya? Di mana kamu mendapatkannya? Berapa harganya? Tidak ada tulisan, bisa dipanaskan dalam microwave, di bagian bawahnya, kan? Percaya atau tidak, tapi ingat untuk membantu saya harus menjualnya dengan cepat. Saya merasa tidak aman meninggalkannya di rumah. Baiklah, meskipun Liang Huan setuju, mengapa dia percaya apa yang dikatakan Zhao Yu tentang Fas itu benar. Kemudian, mereka berdua mendiskusikan mayat perempuan dalam kotak kostum kuno. Liang Huan berkata bahwa Zhang Jingfeng telah mengerahkan seluruh upaya dan bakatnya untuk mencari berita tentang GG. Dia menduga bahwa GG mungkin telah menyembunyikan identitas aslinya sebelum kematiannya dengan sengaja sehingga tidak ada yang dapat mengenali mayat tersebut. Namun menurut petunjuk yang diberikan Li Mengqi, mereka mulai menyelidiki rubah-rubah tua yang telah berhubungan dengan GG saat itu. Namun rubah-rubah tua ini telah mati atau telah melarikan diri. Butuh waktu untuk menemukan mereka. Bagaimanapun, dengan petunjuk dari GG, setidaknya mereka memiliki arah untuk penyelidikan, tidak seperti sebelumnya ketika semuanya hanya spekulasi. Sambil berbincang-bincang, mereka pun tiba di pintu masuk utama kuil Buddha Emas. Meski gerbangnya dicat emas, tampak sederhana dan hikmat, namun semuanya baru saja dibangun kembali. Sebenarnya, meski tempat itu bernama kuil Buddha Emas, daya tarik terbesar tempat itu sebenarnya adalah kolam teratai di kuil itu. Ada kolam berisi bunga lili air dengan berbagai warna. Selain terbuka untuk pengunjung, kolam itu juga menarik banyak pecinta fotografi. Ditambah lagi, ada hutan prasasti batu di kuil itu. Ada banyak prasasti batu kuno dengan ukiran kitab suci dan sastra Buddha. Oleh karena itu, banyak pecinta kaligrafi dan ukiran datang untuk melihatnya. Harga tiket masuknya 25 yuan. Zhao Yu dan Liang Huan tentu saja tidak mau membeli tiket, jadi mereka menunjukkan kartu identitas polisi dan berkata kepada penjual tiket bahwa mereka datang untuk menyelidiki sebuah kasus dan ingin bertemu dengan orang yang bertanggung jawab atas tempat wisata tersebut. Akhirnya, ketika penjual tiket mendengar bahwa mereka berdua adalah polisi, ia menatap mereka dengan ekspresi aneh. Ia tidak memperbolehkan mereka masuk, tetapi ia juga tidak menyebutkan bahwa ia akan mencari orang yang bertanggung jawab. Zhao Yu tiba-tiba kesal, dan berteriak pada penjual tiket, "Apa yang kamu lihat? Kami sedang menyelidiki sebuah kasus. Apakah kamu mencoba menghalangi tugas resmi?" "Tidak, tidak," si penjual karcis tiba-tiba mengernyitkan alisnya, menunjuk ke arah wahana dan berkata, "Yang datang hanya satu, kok cuma 1-2. "Apa?" seru Zhao Yu dalam hatinya. Ia tertegun dan secara naluriah meningkatkan kewaspadaannya. Apakah ada detektif polisi lain di sini yang bisa menyelidiki? Siapa? Apakah Fu Jianxing lagi? Apa maksudnya? Apa yang terjadi satu demi satu? Liang Huan tidak banyak berpikir, tetapi mendesak penjual tiket, "Cepat, siapa orang yang bertanggung jawab?" "Tunggu sebentar." Zhao Yu menghentikan Liang Huan dan menunjuk ke arah penjual tiket. Kemudian, dia menyeret Liang Huan dan berjalan ke dalam wahana dengan tenang. Berdasarkan arah yang ditunjuk penjual tiket, mereka segera melihat ada dua polisi berseragam yang sedang bertanya di pintu kantor objek wisata. Awalnya, Zhao Yu bersembunyi di balik pohon besar. Ketika mereka melihat seragam polisi, dia pun merasa lega. Ternyata kedua polisi itu mengenakan seragam daerah, jadi seharusnya hanya dua polisi, bukan detektif. Fiu, itu hanya alarm palsu. Zhao Yu berjalan bersama Liang Huan. Mereka melihat kedua polisi itu memegang buku catatan dan mencatat. Berdiri di luar pintu, ada orang lain, yang mengenakan kemeja dan berkacamata dan sedang menjawab pertanyaan mereka. "Halo," Zhao Yu memegang kartu identitas polisinya saat menyapa mereka. "Hah, detektif polisi, cabang mana?" Kedua polisi setempat terkejut. Mereka tampak terkejut dengan kemunculan Zhao Yu dan Liang Huan. "Cabang Rongyang, kami di sini untuk menanyakan beberapa hal kepada penanggung jawab." Zhao Yu menyatakan tujuan kedatangannya.
Saya ketua atraksi. Bolehkah saya bertanya? Pria berkacamata itu tentu saja lebih terkejut, tetapi sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, dia dipotong oleh polisi setempat. Apa yang terjadi? Polisi itu menatap Zhao Yu dengan heran dan bertanya, "Kak, kok mereka juga memanggil detektif polisi? Tidak ada masalah besar." "Hah, masalah?" Zhao Yu bingung dan bertanya, "Apa yang terjadi?" Tepat sekali. Polisi lainnya berkata, "Tidak ada nyawa manusia yang terlibat, tidak ada yang hilang. Itu seharusnya tidak dianggap masalah besar, kan? Kamu?" Oh, kedua polisi itu tiba-tiba menyadari sesuatu. Apakah kamu di sini untuk menyelidiki kasus yang berbeda?" "Apa? Kasus yang berbeda?" Zhao Yu benar-benar bingung dan bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah ada hal lain yang terjadi di sini? Bab 386. Tidak ada yang serius. Hanya saja, mengatakannya dengan lantang membuat orang-orang merasa takut. Kepala tempat wisata yang mengenakan kacamata itu berkata, "Seminggu yang lalu, pekerja kami yang bertugas merawat bunga lili air menyadari banyak bunga lili air di kolam renang yang disentuh seseorang, dan ada kerusakan ringan. Kami pikir itu mungkin beberapa turis, jadi kami ingin mencari tahu siapa melalui rekaman kamera pengawas. Siapa tahu, ketika kami memeriksa rekaman kamera pengawas, kami menemukan bahwa rekaman pada rentang waktu tersebut telah dihapus. Kami khawatir kalau ada yang salah, jadi kami membuat laporan polisi." Kepala polisi itu mengernyitkan alisnya sambil berkata, "Tapi kami sudah mencari di seluruh tempat wisata itu dan tidak menemukan apapun yang hilang. Coba tebak, bukankah ini aneh? Saya datang ke sini hari ini untuk masalah ini." Salah satu polisi berkata, "Teknisi yang membawa hard drive pengawasan untuk diperiksa mengatakan bahwa itu adalah hard drive baru dan bukan milik objek wisata itu. Dengan kata lain, seseorang telah mengganti hard drive itu. Mereka sengaja menghapus bagian dari video pengawasan itu. Meskipun tidak berdampak serius pada siapapun, tampaknya agak mencurigakan. Jadi, polisi lainnya melanjutkan, kami datang hari ini untuk menyelidiki lebih lanjut." Dia melihat ke arah kepala tempat kejadian dan berkata, "Apakah ada masalah internal? Perkelahian, perampokan, atau situasi lainnya? Kalau tidak, siapa yang akan menghapus rekaman pengawasan secara tiba-tiba?" Dan rekaman tersebut menyatakan bahwa ada orang yang bertugas di ruang kendali pengawasan. "Wah, Pak Polisi, itu tidak mungkin. Kalau memang ada yang salah dengan staf kami, bagaimana mungkin kami tidak melaporkannya? Soal ini, kami juga sudah pikirkan, dan kami tanya-tanya, tidak ada masalah," kata kepala polisi. "Ya, seharusnya ada petugas yang bertugas setiap malam, bergantian berpatroli di tempat wisata dan menjaga ruang video pengawas. Tapi, seperti yang kita tahu, selain bunga lili air di kolam teratai yang harganya mahal, apalagi yang diinginkan pencuri. Jadi, mereka tidur. Tidak ada yang berpatroli dan tidak ada seorang pun di ruang video pengawasan." Zhao Yu tiba-tiba memotongnya. Wajah kepala suku memerah karena malu. "Dari apa yang kulihat, pasti ada seseorang di balik ini," Zhao Yu berkata dengan sungguh-sungguh. "Tiba-tiba, mengapa mereka mengganti hard drive untuk menghapus video pengawasan? Secara teori, ya." Kepala atraksi itu mengangkat kacamatanya dan berkata, "Tapi kami benar-benar memeriksa, dan tidak ada yang hilang. Bahkan satu bunga lili air pun tidak ada. Jadi, tidak ada gunanya, dan, detektif polisi." Kepala atraksi itu mengira Zhao Yu dan Liang Huan datang karena alasan itu, jadi tampaknya tidak masuk akal. Zhao Yu dan Liang Huan saling bertukar pandang, Liang Huan tampak tidak terlalu peduli, namun Zhao Yu berbeda. Seminggu yang lalu, hard disk video pengawasan di kuil Buddha emas tertukar. Mengapa tertukar? Mereka tidak ingin ada yang tahu apa yang terjadi di kuil Buddha emas, pikir Zhao Yu. Pada siang hari, ada turis jadi kejadian itu pasti terjadi pada malam hari. Jadi, apa yang terjadi? Staf mencuri sesuatu. Apakah ada perkelahian? Atau mereka mencoba menyembunyikan sesuatu? Mungkin, apakah itu terkait dengan kasus yang sedang saya selidiki? Zhao Yu tahu bahwa pikiran itu tidak meyakinkan, tetapi karena dia telah mendapatkan heksagram, gen,
hari itu, dia tidak ingin melepaskan kesempatan itu. Dia bersedia mencoba cara berpikir apapun. Zhao Yu mengeluarkan lencana polisinya lagi, dan berkata kepada kepala tempat wisata, kita di sini hari ini bukan untuk menyelidiki masalah kecil seperti ini. Kita di sini untuk menyelidiki kasus kejahatan besar, jadi aku butuh kerja samamu. Kasus kejahatan besar. Kejahatan apa? Kepala polisi itu bingung dan kedua polisi setempat juga bingung. Kawan, maksudmu adalah, mengenai hard drive, ada alasan lain di baliknya. Kalau begitu, mata polisi lainnya terbuka lebar, dan dia tampak sangat penasaran. Baiklah, itu bukan urusanmu, kata Zhao Yu dengan tidak sopan. Kami sedang menyelidiki kasus yang sangat rahasia. Kau tahu aturannya, tolong bekerja sama. Kamu, kedua polisi itu tidak senang tetapi mereka tidak berani menghentikan para detektif untuk menyelidiki. Pada akhirnya, mereka hanya bisa mundur dari kasus tersebut. Zhao Yu, Liang Huan memanfaatkan kesempatan itu untuk menarik Zhao Yu ke samping dan bertanya dengan canggung, kamu, apa yang sedang kamu coba lakukan? Zhao Yu tidak memperdulikannya tetapi memerintahkan kepala tempat wisata, cepat, panggil dua penjaga yang sedang bertugas dan pekerja yang menemukan sesuatu yang salah di sini. Saya punya pertanyaan. Zhao Yu sangat kasar. Kepala itu terkejut oleh Zhao Yu dan segera berlari memanggil orang-orang, kepalanya basah oleh keringat. Hei, Zhao, apa yang sedang kamu pikirkan? Kamu tidak mungkin berpikir bahwa ini ada hubungannya dengan kasus makam kuno, kan? Ketika dia pergi, Liang Huan dengan cepat menggelengkan kepalanya dan menolak, bagaimana mungkin? Jangan buang waktu untuk ini, oke. Zhao Yu tidak peduli dengan Liang Huan, tetapi mengangkat kepalanya untuk melihat sekeliling. Dia mengamati situasi di sekitarnya dengan saksama. Di tempat wisata itu, ada hutan di sekelilingnya, dan lingkungannya tenang dan damai. Melalui jalan setapak batu di tengah, mereka dapat melihat aula Sakyamuni di kuil Buddha emas dan pagoda di sebelah kanannya. Dia mendengar bahwa meskipun kuil Buddha emas telah dibangun kembali kemudian, mereka menyewa para ahli untuk mendesainnya sesuai dengan tampilan asli kuil Buddha emas selama pembangunan. Pagoda di sampingnya mempertahankan nama aslinya, tetapi karena diwariskan secara lisan, pagoda itu dikenal sebagai pagoda Buddha emas. Kolam teratai kuno berada tepat di bawah pagoda Buddha emas. Dikatakan di seluruh kuil Buddha emas, hanya kolam teratai kuno yang merupakan situs sejarah yang sebenarnya. Baiklah, Zhao Yu, mari kita santai saja dan jangan menanggapi ini dengan serius. Liang Huan masih berusaha membujuknya. Bagaimana kalau begini, biar aku ceritakan apa yang terjadi pada rekaman pengawasan itu. Apa, kau tahu? Zhao Yu menatap Liang Huan dengan curiga. Suatu malam, sepasang kekasih sedang mencari kesenangan dan memanjat untuk berhubungan seks di dekat kolam teratai kuno. Akhirnya, penjaga menemukan mereka. Ketika mereka mencoba melarikan diri, mereka jatuh ke dalam kolam dan merusak bunga teratai. Liang Huan berkata dengan percaya diri, kemudian mereka tertangkap oleh penjaga, dan penjaga ingin mengirim mereka ke polisi. Namun, pasangan itu menghabiskan banyak uang untuk menyuap mereka, jadi penjaga melepaskan mereka. Mereka bahkan menyuruh penjaga mengganti hard drive pengawasan. Prosesnya sesederhana itu. Sial, seperti itu benar, kata Zhao Yu dengan nada meremehkan. Apakah pria yang berhubungan seks di depan umum itu kamu, kan? Dan gadis itu bukan kakak ipar, kan? F***, Liang Huan tersenyum. Hanya penjaga yang bisa memasuki ruang video pengawasan, jadi hard drive itu pasti diambil oleh mereka. Tidak harus begitu, bantah Zhao Yu. Kamu tahu ada kamera, dan kamu memutuskan untuk berhubungan seks di depan kamera. Lalu, mungkin para penjaga itu adalah orang-orang yang berhubungan seks di depan umum. Liang Huan menebak. Dia menemukan seorang wanita secara acak dan melakukannya di kolam teratai. Kemudian, untuk menghilangkan bukti, dia menghapus videonya. Liang, aku tidak akan pernah menduga bahwa pikiranmu bahkan lebih hina daripada pikiranku. Zhao Yu menggelengkan kepalanya. Jika itu adalah para penjaga, mereka bisa saja mematikan kamera untuk sementara waktu. Dan, apakah mereka perlu melakukannya di kolam teratai?
Apakah mereka sakit? Mungkin saja. Beberapa orang punya fetis seperti itu. Liang Huan membantah. Kenapa kita tidak bertaruh saja? Tunggu dan lihat saja, itu pasti sesuatu yang kecil. Jadi, sebaiknya kita tidak membuang-buang waktu di sini. Bab 387. Dengan sangat cepat, kepala tempat wisata itu memanggil 2 orang penjaga yang bertugas malam itu dan pekerja yang bertanggung jawab atas bunga teratai. Kedua penjaga itu tampaknya tidak menganggap itu masalah serius, jadi mereka mengakui telah mengabaikan tugas mereka, dan mengakui bahwa mereka benar-benar tidur di kamar penjaga. Mereka berdua tidak berpatroli apapun, dan tidak menonton kamera pengawas, tetapi tidur sampai matahari terbit. Liang Huan menyindir bahwa ada beberapa situasi khusus, tetapi kedua penjaga itu bersikeras bahwa mereka tidak melakukan apapun selain tidur. Kepala tempat wisata itu merasa malu dan memberi mereka ceramah yang keras. Ia mengoceh tentang penjaga lain yang tidur setelah berpatroli, tetapi kedua penjaga ini tidur sepanjang malam tanpa berpatroli sekalipun, itu sangat malas. Kemudian, Zhao Yu meminta mereka untuk membawanya ke kolam teratai untuk melihatnya. Dalam perjalanan ke kolam teratai, pekerja tua itu menceritakan kepada Zhao Yu tentang situasi saat itu. Dia berkata bahwa dia menyadari ada yang tidak beres dengan teratai-teratai itu sejak pagi. Dia sedang bersiap membersihkan sampah di kolam, tetapi dia menyadari bahwa banyak teratai yang tampak terganggu karena semuanya tidak pada tempatnya. Malam itu, tidak ada angin atau hujan. Pekerja tua itu sangat yakin. Tidak mungkin itu karena sebab alamiah. Teratai-teratai itu telah berubah posisi sepenuhnya, dan banyak kelopaknya tersentuh, itu benar-benar kekacauan yang mengerikan. Oh, kemudian beberapa dari kami turun untuk melihat dan menyadari sesuatu. Pekerja tua itu tiba-tiba teringat situasi itu. Bahkan kepala suku itu terkejut. Dia bertanya, Jiang, apa maksudmu? Menyadari sesuatu. Kenapa aku tidak mendengarmu membicarakannya? Airnya, ketinggian airnya berbeda. Pekerja tua itu mengernyitkan alisnya saat berbicara. Ketinggian air kolam teratai 1 kaki lebih rendah dari biasanya. Kami dapat melihat dengan jelas penanda ketinggian air dari sebelumnya. Hah! Kepala suku mengernyitkan alisnya lagi. Apakah kalian berdua memompa air keluar saat itu? Mungkin airnya lebih sedikit sehingga bunga teratai lebih banyak tersebar. Tidak, pompa airnya ada di toko. Kami tidak menyentuhnya. Kami tidak memompa air keluar. Malah, kami menambahkan banyak air. Kolam itu tidak jauh. Saat semua orang sedang mengobrol, mereka tiba di kolam teratai di depan pagoda Buddha emas. Permukaan kolam teratai kuno itu tidak besar, tetapi kolamnya berbentuk angka 8. Ada juga jembatan di tengahnya untuk melihat bunga teratai. Air kolam itu keruh, tidak seorang pun tahu seberapa dalam kolam itu. Namun, seperti kata pepatah, bunga teratai tumbuh tanpa noda dari lumpur. Meskipun air kolam itu keruh, bunga teratai di kolam itu bersaing satu sama lain sebagai yang terindah. Pemandangan yang sangat indah. Zhao Yu berjongkok di samping kolam. Pertama-tama ia melihat pagoda di seberangnya dan kuil di sebelahnya. Kemudian ia menundukkan kepalanya dan mengamati kolam teratai dengan saksama. Berapa dalam kolam itu? Zhao Yu tiba-tiba bertanya sambil melihat air kolam. Berbeda, jawab pekerja tua itu segera. Bagian tengah adalah yang paling dalam. Beberapa bagian sedalam 1,5 meter, tetapi sebagian besar tempat bahkan tidak sedalam 1 meter. Apa yang ada di dasar kolam? Zhao Yu bertanya lagi. Tanah. Pekerja tua itu bingung. Apa lagi yang bisa ada di sana? Ikan. Kepala polisi itu segera melanjutkan. Ikan mas besar. Jumlahnya lebih dari selusin. Pak polisi, maksud Anda ada yang mencoba mencuri ikan itu? Kepala desa, ikan kami bukan ikan koi yang mahal. Berapa harganya? Pekerja tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, ini semua ikan mas dan ikan pemakan bangkai yang dilepaskan pengunjung ke air. Bahkan ada kura-kura. Zhao, apa yang sedang kamu pikirkan? Di dalam air, Liang Huan menatap Zhao Yu seolah-olah dia sedang menatap pasien gangguan jiwa. Liang, kirim orang untuk memeriksa meteran listrik kuil Buddha emas sekarang juga, kata Zhao Yu dengan sungguh-sungguh. Carikan aku laporan mereka selama sebulan terakhir.
Apa? Memeriksa tagihan listrik mereka. Kau? Liang Huan mengerti apa yang dimaksud Zhao Yu, dan bertanya, kau mencurigai seseorang yang menyedot air dari kolam. Apakah itu mungkin? Hentikan omong kosongmu, cepatlah. Zhao Yu berteriak. Liang Huan tidak berani memprovokasi dia, dan segera mengeluarkan ponselnya. Tunggu sebentar, siapa yang mengira bahwa kepala tempat wisata itu tiba-tiba menghentikan Liang Huan dan berkata, akuntan kami memiliki laporan listrik. Saya sudah melihatnya. Dia memiliki aplikasi administrasi tenaga listrik di ponselnya. Dia bisa melihatnya begitu dia membuka aplikasi itu. Tunggu sebentar. Kepala tempat wisata itu berdiri dan menelepon. Ketika dia sedang menelepon, dia menunjuk ke hutan di sebelah kanannya. Zhao Yu melihat ke arah yang dia lambaikan dan melihat deretan rumah-rumah indah di hutan itu. Itu seharusnya area kantor tempat wisata itu. Kapten Wang, cepatlah ke sini. Polisi ini perlu memeriksa sesuatu. Agar orang-orang yang jauh dapat melihatnya, dia berjingkat-jingkat. Ya, saya tepat di sebelah kolam teratai. Bisakah Anda melihat saya? Baiklah. Kepala polisi itu menutup telepon dan berkata kepada Zhao Yu dan yang lainnya, dia akan datang. Saat dia membuka kunci teleponnya, kita dapat langsung melihat tagihan air dan listrik. Dengan sangat cepat, seorang wanita bertubuh montok datang ke hadapan semua orang dengan ponselnya. Di bawah perintah kepala, dia membuka aplikasi di ponselnya. Sebelum Zhao Yu sempat melihat dengan saksama, kepala atraksi itu tercengang terlebih dahulu. Apa? Kenapa harganya begitu mahal? Gila, katanya. Semua orang tidak percaya, karena menurut pernyataan tersebut, pada hari video pengawasan itu dipertukarkan, konsumsi listrik di tempat wisata itu melebihi periode lainnya. Jelas, di tempat wisata itu pada hari itu, seseorang telah menggunakan beberapa peralatan berdaya tinggi. Hal yang sama berlaku untuk tagihan air. Pada hari yang sama, terjadi lonjakan penggunaan air, jauh lebih banyak daripada periode normal. Tidak mungkin, kan? Liang Huan tercengang. Apakah itu berarti seseorang menyelinap masuk pada malam hari dan memompa air kolam keluar, lalu memasukkan air tawar? Mereka pasti sekelompok orang gila atau, mungkin mereka ingin mencari sesuatu di kolam. Apakah itu? Tiba-tiba, Liang Huan memikirkan patung Buddha emas dan menekan bahu Zhao Yu. Apa yang ingin dia katakan kepada Zhao Yu adalah, mungkinkah itu benar-benar puluhan patung Buddha emas? Apakah mereka benar-benar tersembunyi di kolam teratai kuno? Tidak mungkin. Penjaga itu tampak naif dan menggaruk kepalanya. Saya pernah melihat mereka memompa air keluar sebelumnya, suaranya sangat keras. Jika ada suara sekeras itu, mustahil bagi kami untuk tidak mengetahuinya. Apakah ada yang melakukan lelucon atau semacamnya? Tidak mungkin. Pekerja tua itu mendukung si penjaga. Kami sudah memompa air keluar saat perbaikan beberapa waktu lalu. Kolam itu tidak terlihat besar, tetapi untuk menggunakan pompa air untuk membuang semua air akan memakan waktu setidaknya 2 hari 2 malam. Tidak, akuntan Wang tiba-tiba berkata, dan dengan konsumsi listrik sebesar itu, bagaimana mungkin itu bisa dilakukan oleh satu pompa air? Lihat saja angkanya, seharusnya ada setidaknya 7 atau 8 pompa air. Itu mungkin juga. Liang Huan menjadi sangat bersemangat. Dia menunjuk ke kolam teratai dan menebak, mungkin mereka tidak perlu membuang semua airnya, mungkin mereka hanya perlu memompa sebagian airnya keluar. Mereka pasti mencari sesuatu di sana. Ketua, Liang Huan berbalik dan bertanya kepada ketua atraksi, apakah Anda punya pemandu atau ahli lain yang lebih tua di sini? Cepat dan tanyakan, apa yang ada di bawah kolam itu. Oh, oke. Kepala atraksi menyadari pentingnya insiden itu dan berkeringat. Baiklah, jangan buang waktu. Zhao Yu menghentikan kepala suku dan berkata kepada semua orang, cepat, keluarkan semua pompa air kalian, dan kita akan memompanya sekali lagi. Mungkin, saat airnya habis, kita semua akan mengerti. Bab 388. Rasa ingin tahu setiap orang di tempat kejadian pun muncul. Semua orang ingin tahu rahasia kolam teratai kuno itu. Oleh karena itu, di bawah pimpinan kepala tempat wisata, para pekerja mengambil semua pompa air dari toko dan mulai memompa air dari kolam teratai. Pompa air yang digunakan tempat wisata itu sudah tua.
Ketika dicolokkan, pompa itu mengeluarkan suara berderak, ada banyak gerakan. Air yang dipompa keluar mengalir ke saluran pembuangan. Namun, hanya ada 4 pompa air di tempat wisata itu, dan 1 tidak berfungsi. Bahkan ketika ketiga pompa bekerja bersama-sama, butuh lebih dari 20 jam untuk memompa kolam hingga kering. Untuk mempercepatnya, kepala tempat wisata itu memanggil departemen terkait untuk meminta bantuan, dan memindahkan beberapa pompa air ke sana. Oh, sekarang aku mengerti. Setelah pekerja tua itu memasang pompa air, dia berkata kepada Zhao Yu dan yang lainnya, pompa air bisa saja banyak, tetapi pipa airnya hanya 1. Jadi, ketika orang-orang itu mengeringkan kolam dan ingin memompa air kembali, mereka tidak berhasil memompa air kembali ke tingkat semula. Namun, matahari terbit. Jika airnya dikembalikan ke permukaan semula, teratai akan kembali ke posisi semula, dan kita tidak akan bisa membedakannya. Tapi saya tidak mengerti, ini, untuk apa ini? Seharusnya hanya ada lumpur di bawah kolam teratai, kan? Saat renovasi, saya pernah ke sana. Lumpurnya setinggi mata kaki, dan saya bahkan tidak bisa memakai sepatu. Melihat air di kolam teratai yang sedang dipompa, sambil mendengarkan pekerja tua itu berbicara, Zhao Yu mengerutkan alisnya dan berpikir tentang kemungkinan campur tangan pekerja itu. Dia bertanya-tanya apakah kejadian aneh di kolam teratai itu terkait dengan kasus pembunuhan di makam. Kalian berdua ingin kehilangan pekerjaan. Di sisi lain kolam, kepala suku tidak membiarkan kedua penjaga itu lepas begitu saja. Air di kolam dipompa hingga kering, dan kalian berdua tidak tahu. Katakan padaku, apakah kalian berdua tertidur dan mati? Mendengarkan omelan kepala suku, Zhao Yu tiba-tiba teringat sesuatu dan datang untuk bertanya kepada para penjaga. Pada hari kalian bertugas, apakah kalian minum alkohol? Tidak, salah satu penjaga langsung menjawab, saya hanya ingin menjelaskan. Saya baru saja menjalani operasi jantung, dan Liu alergi alkohol, jadi kami tidak berani minum. Ditambah lagi, kami sebenarnya berencana untuk berpatroli sebelum tidur, tetapi entah bagaimana, kami tetap tertidur. Saat itu baru sekitar pukul 9. Ya. Penjaga bernama Liu mengangguk cepat dan berkata, saya sedang bermain Anipop. Saya bahkan belum menyelesaikan level ketika saya tertidur. Hah, Liang Huan dan Zhao Yu sama-sama terkejut. Mata Liang Huan terbelalak ketika dia bertanya kepada Zhao Yu, mungkin, mereka tidak tertidur lelap secara tidak sengaja. Jika demikian, hard drive pengawasan yang diganti akan dijelaskan. Kata Zhao Yu. Orang-orang itu datang lebih awal untuk membius para penjaga. Kemudian, mereka menggunakan kunci para penjaga untuk membuka pintu ruang video pengawasan. Tetapi, jika mereka sudah pingsan, mengapa tidak mematikan saja rekaman video pengawasan itu? Atau langsung menghapusnya saja? Mengapa mereka harus mengganti hard drive? Liang Huan bingung. Mereka tidak bisa. Kepala tempat wisata itu mendengar dan segera menjelaskan, sakelar ke kamera pengawas terhubung ke sakelar utama. Jika mereka mematikannya, sakelar utama akan memutus semua aliran listrik. Mereka tidak akan bisa menggunakan pompa air. Zhao Yu mengangguk. Saya ingat bahwa setelah video pada hard drive pengawasan dihapus, polisi punya cara untuk memulihkan data. Mencabut hard drive akan menghentikan kontrol pengawasan dan menarik perhatian dengan mudah. Jadi, mereka menggantinya dengan hard disk lain. Ya Tuhan, Liang Huan tiba-tiba teringat sesuatu dan menarik napas dalam-dalam. Ia berkata kepada Zhao Yu, jika prediksi kita benar, metodenya terlalu profesional. Geng orang ini, mungkin, benar-benar ada hubungannya dengan. Liang Huan ingin mengatakan, Buddha emas, tetapi dia takut orang lain akan mendengarnya jadi dia menutup mulutnya. Zhao Yu juga berpikiran sama. Beri obat bius pada penjaga, pompa kolam teratai hingga kering, ganti hard drive video pengawas. Jika level air tidak berubah, itu akan menjadi kejahatan yang sempurna dan tidak akan ada yang tahu. Apakah orang-orang yang menyedot air dari kolam teratai itu adalah perampok makam dari kasus pembunuhan makam? Zhao Yu bertanya-tanya, jika mereka memang perampok makam, untuk apa mereka datang ke sini? Apakah mereka benar-benar datang ke kolam teratai kuno untuk mencari Buddha emas?
Tidak ada budak emas di makam prefek, hanya petunjuk tentang budak emas. Lalu apa yang ada di bawah kolam teratai itu? Dan, jika mereka ada di sini, apakah mereka meninggalkan jejak lain? Zhao Yu melihat sekeliling lagi untuk mengamati lingkungan di sekitar kolam teratai, untuk melihat lokasi kamera. Namun ketika dia bangun, dia tiba-tiba teringat bahwa dia punya sebuah alat, detektor tak terlihat. Detektor itu dapat mendeteksi perangkat listrik dalam radius 20 meter. Mengapa aku tidak menggunakannya sekarang dan melihat apakah ada petunjuk yang ditinggalkan oleh para penjahat? Pikirnya. Pada saat itu, Zhao Yu memiliki dua jenis detektor. Yang satu adalah detektor tak terlihat yang hanya bertahan selama 10 menit, tetapi fungsinya luar biasa. Yang satu lagi adalah detektor tak terlihat yang bertahan selama 10 hari tetapi tidak sekuat itu. Zhao Yu memikirkannya dan memilih yang memiliki fungsi yang lebih kuat. Ketika dia mengaktifkannya, detektor itu tidak hanya dapat dengan jelas menangkap kamera pengintai di dekatnya, tetapi dia bahkan dapat melihat ponsel yang dibawa semua orang. Setelah mengaktifkan detektor, Zhao Yu mulai mencari petunjuk di sekitar kolam teratai. Karena kolam teratai merupakan tempat penting di objek wisata tersebut, terdapat 6 kamera pengintai yang menutupi hampir setiap inci. Namun, sayangnya, rekaman video dari malam itu tidak dapat ditemukan. Tunggu sebentar. Tiba-tiba, detektor Zhao Yu menangkap sesuatu. Dia melihat dengan saksama dan menyadari bahwa ada satu kamera yang berbeda dibandingkan dengan yang lain. Zhao Yu melihat ke arah hutan. Menurut detektor, ada satu set peralatan pengintaian lagi di hutan. Zhao Yu tiba-tiba mengerti. Itu adalah area kantor staf atraksi di hutan. Dia tidak tahu di kantor siapa peralatan pengawasan dalam ruangan itu dipasang. Peralatan itu terhubung melalui Wi-Fi, jelas menggunakan sistem yang berbeda dari kamera pengintai lainnya. Zhao Yu sangat gembira. Jika pada malam terjadinya kejahatan, peralatan pengawasan itu menyala, apakah alat itu dapat menangkap sesuatu? Pikirnya. Ia segera menyeret kepala polisi itu dan berjalan menuju area kantor. Ternyata, detektor menunjukkan bahwa itu adalah ruang keuangan tempat akuntan uang keluar tadi. Apakah ada kontrol pengawasan independen di ruangan ini? Tanya Zhao Yu. Dia tidak menunggu jawaban sebelum memasuki ruangan. Akuntan uang segera mengikutinya dan menjawab, Ya, ini ruang keuangan. Kami punya brankas di sini. Tapi hanya ada dokumen di brankas, tidak ada uang. Saya juga sudah memeriksanya. Kami tidak kehilangan apapun. Maksudku adalah kamera pengintai. Kemudian dia bisa melihat kamera itu tanpa menggunakan detektor. Namun yang membuat Zhao Yu kecewa adalah meskipun kamera itu menghadap ke jendela dan bisa menangkap pemandangan di luar, arahnya salah, kamera itu berada di sisi kiri kolam teratai. Dengan kata lain, meskipun kamera itu menyala malam itu, kamera itu mungkin tidak bisa menangkap pemandangan di sebelah kolam teratai. Akuntan uang berdiri dengan gembira dan berkata, kamera ini sangat canggih. Kapasitas kartu memorinya sangat besar, dan dapat menyimpan video hingga 3 bulan yang lalu, dan juga memiliki fitur penglihatan malam. Kamera ini terhubung ke ponsel saya. Saya dapat menemukan video pengawasan dari ponsel saya. Cepatlah. Kepala atraksi itu mendesaknya. Cepatlah dan lihatlah. Tidak mungkin, kan? Liang Huan akhirnya mengerti masalahnya dan menunjuk ke kamera. Kameramu diarahkan ke jendela sebelah kiri, seharusnya tidak bisa melihat kolam teratai, kan? Itu benar. Semua orang kemudian menyadari masalahnya. Mereka menundukkan kepala, merasa putus asa. Tidak apa-apa, Zhao Yu tidak menyerah. Bagaimanapun, putar saja videonya dulu. Mungkin ada yang lewat di dekat jendela. Semua orang mengira maksudnya masuk akal, jadi akuntan uang segera menemukan video dari hari itu. Setelah video diputar beberapa saat, semua orang melihat pemandangan yang mengejutkan di ponselnya. Bab 389. Sekitar waktu makan siang, selain beberapa detektif polisi dari unit investigasi kasus utama yang bergegas ke kuil budak emas, Zhang Jingfeng membawa 2 ahli potret dari Departemen Orang Hilang, dan Hu Bin dan yang lainnya dari Departemen Forensik untuk mengumpulkan bukti. Ternyata, melalui video pengawasan di ruang keuangan,
Zhao Yu dan yang lainnya melihat pemandangan yang mengejutkan. Seminggu yang lalu, yaitu malam ketika hard drive pengawasan atraksi diganti, kamera menangkap sesuatu. Pada klip tersebut, mereka dapat melihat bahwa sekitar 30 meter dari ruang keuangan, terdapat 4 hingga 5 sosok manusia. Orang-orang tersebut muncul dalam bingkai untuk waktu yang lama, dan mereka tampak seperti sedang mengamati sesuatu dengan sangat cermat. Selama waktu tersebut, mereka menyalakan senter untuk melihat sesuatu dengan lebih jelas. Beberapa dari mereka bahkan berjongkok, jelas untuk melihat lebih dekat. Akhirnya, ketika Zhao Yu dan kelompoknya mencari sesuai arah kamera pengawas, mereka menyadari bahwa sekelompok orang itu berada di salah satu sudut dinding kuil Buddha emas. Di bawah sudut itu, terdapat prasasti batu yang tersebar. Aneh, orang-orang yang muncul dalam video itu jelas-jelas orang yang menguras kolam teratai. Tapi dari kamera, mengapa mereka terlihat tertarik pada prasasti batu? Pikir Zhao Yu. Prasasti batu ini dipindahkan ke sini selama pembangunan kuil dan pagoda. Kepala objek wisata menjelaskan dengan heran. Dulu, para ahli memilah-milah yang berharga untuk ditaruh di hutan area prasasti agar bisa dikunjungi orang. Sisanya pada dasarnya adalah batu-batu ukiran dari tahun-tahun awal atau awal berdirinya negara. Banyak di antaranya yang rusak dan tidak lagi berharga. Apa yang terukir di sana? Tanya Liang Huan. Kebanyakan dari mereka adalah kitab suci Buddha. Oh, tebak kepala suku, mungkin, para bajingan itu menghapus video pengawasan untuk mencuri prasasti batu itu. Iya, itu buruk, di antara hutan prasasti. Ada prasasti kuno yang ditinggalkan dari dinasti Tang. Ini. Tidak, tentu saja tidak. Akuntan Wang segera berkata, setelah insiden pengawasan, bukankah kita sudah memeriksa hutan prasasti itu beberapa kali? Tidak, prasasti-prasasti itu belum tersentuh. Tapi, di sini, Akuntan Wang menunjuk ke prasasti-prasasti batu yang berserakan di hadapan mereka dan berkata, hanya di sini saja yang belum diperiksa secara menyeluruh. Menurutku, prasasti-prasasti batu ini tidak terlalu berharga, kan? Prasasti batu, pikir Zhao Yu. Ia mengernyitkan alisnya dan merasa semakin sulit. Ia melihat sekeliling dan menyadari bahwa jaraknya sekitar 20 meter dari kolam teratai kuno. Orang-orang itu berani memasuki objek wisata itu, dan mereka memompa kolam teratai hingga kering sambil mengamati prasasti itu dengan saksama. Mereka jelas sedang mencari sesuatu. Apa yang mereka cari? Zhao Yu bertanya-tanya. Penuh kecurigaan, Zhao Yu melihat rekaman video pengawasan itu lagi. Karena saat itu sudah tengah malam, dan kamera berada jauh, dan ada jendela di depan kamera, rekaman video itu sangat buram. Selain itu, mereka hampir tidak bisa melihat berbagai sosok dan gerakan orang-orang. Mereka tidak bisa melihat seperti apa rupa mereka. Namun setelah Zhao Yu menontonnya beberapa kali, dia melihat sesuatu yang luar biasa. Di antara para perampok itu, ada satu yang jelas lebih lambat dari yang lain. Ketika orang itu berjalan, dia menundukkan kepalanya dan membungkuk, tampak seolah-olah dia sedang dalam tekanan yang sangat besar. Sepertinya dia tidak muda lagi. Selain itu, kemanapun orang ini berjalan, seseorang yang kekar mengikuti dari belakang. Sepertinya dia sedang mengawasi orang ini. Apakah mereka takut orang itu mencoba melarikan diri? Zhao Yu bertanya-tanya. Tiba-tiba, dia merasakan luapan emosi. Orang tua ini, apakah dia salah satu ahli tua yang hilang? Ya Tuhan, jika demikian, perampok di sebelahnya tidak diragukan lagi adalah perampok makam dari kasus pembunuhan makam. Lalu, apakah itu? Dengan penuh harap, Zhao Yu segera melapor kepada Miao Ying. Miao Ying tentu saja sangat mementingkan hal itu dan segera mengirim para ahli dari setiap departemen di kantor polisi untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Pada pukul 2 siang, laporan investigasi dari masing-masing departemen telah selesai. Pertama, dan juga yang paling penting, kedua ahli dari Departemen Orang Hilang menggunakan teknologi paling canggih untuk menyelidiki, dan menemukan bahwa lelaki tua dalam video tersebut sangat mirip dengan Profesor Tian Dongmin dari Biro Peninggalan Budaya, hingga 93%. Menurut standar perbandingan mereka, hampir dapat dipastikan bahwa lelaki tua itu adalah Tian Dongmin yang hilang. Penemuan itu sungguh orisinal dan meyakinkan. Pertama,
Penemuan itu membuktikan bahwa Profesor Tian Dongmin masih hidup seminggu yang lalu. Kedua, para perampok di sebelahnya kemungkinan besar adalah para perampok makam dari kasus makam. Korban dalam kasus makam, Dong Pei Zuo, mungkin telah dibunuh oleh mereka. Dari video tersebut, Profesor Tian Dongmin tampak seperti sedang dijepit oleh pihak lain. Berdasarkan video tersebut, mereka menduga bahwa ketiga pakar lama dari Biro Peninggalan Budaya telah dimanipulasi oleh para perampok makam. Jadi, pelaku kasus pembunuhan makam tidak diragukan lagi adalah para perampok makam. Jika mereka dapat menangkap mereka, mereka dapat memecahkan kasus ini. Namun, karena mereka telah memverifikasi identitas Profesor Tian, kasus ini menjadi lebih rumit. Tidak seorang pun mengerti mengapa para perampok makam merampok makam kepala daerah lalu pergi ke kuil Buddha emas beberapa hari kemudian. Jika mereka hanya ingin mengosongkan kolam teratai, Zhao Yu mungkin berpikir bahwa mereka sedang mencari Buddha emas. Tetapi mengapa mereka tertarik pada prasasti batu yang tidak seorang pun tanyakan? Dari video tersebut, mereka dapat mengetahui bahwa mereka sedang mencari sesuatu di prasasti batu. Jika Buddha emas benar-benar tersembunyi di bawah kolam teratai, mengapa mereka mengutak-atik prasasti batu tersebut? Ditambah lagi, prasasti batu tersebut bukanlah artefak sejarah. Apa yang dapat mereka temukan dari prasasti batu tersebut? Setelah menganalisis, kedua ahli potret itu memberitahu Zhao Yu bahwa mereka dapat memastikan bahwa itu adalah Profesor Tian Dongmin karena mereka telah membandingkannya dengan informasi video milik Profesor Tian. Namun, jika mereka ingin mengidentifikasi perampok makam lainnya melalui video, itu akan sangat mustahil. Kecuali mereka memiliki video perampok makam lainnya atau informasi terperinci tentang tersangka yang menjadi target. Pada saat yang sama, Hu Bin dan yang lainnya menggeledah area prasasti batu. Meskipun mereka mendapatkan beberapa sidik jari baru, kemungkinan itu adalah sidik jari perampok makam sangat rendah karena perampok makam menyentuh prasasti batu seminggu yang lalu, dan sejak itu hujan turun. Bahkan jika ada sidik jari itu tidak akan segar. Ditambah lagi, perampok makam itu sangat profesional, kemungkinan mereka meninggalkan sidik jari sangat kecil. Meskipun Hu Bin dan timnya tidak menemukan bukti yang sah, Zhao Yu tidak mengizinkan mereka kembali. Pada saat itu, mereka telah menyedot setengah air di kolam teratai. Banyak tempat dangkal telah muncul. Zhao Yu membutuhkan mereka untuk terus mencari bukti. Zhao Yu pintar. Sebelum mereka mulai memompa air, ia meminta para pekerja untuk mencatat penggunaan air pada meteran listrik. Dengan begitu, mereka tidak perlu mengosongkan kolam teratai hingga kering, tetapi menggunakan listrik dalam jumlah yang sama dan kemudian berhenti. Setelah pompa air dimatikan, kolam teratai itu setengah kosong. Semua orang dapat melihat dengan jelas bahwa tepi kolam teratai itu lebih dangkal sementara bagian tengahnya lebih dalam. Yang menarik adalah bahwa setelah permukaan air turun, kolam teratai itu memperlihatkan bentuk angka 8 dan bentuk kipas simetris di setiap puncak lengkungannya. Melihat beberapa area berbentuk kipas, Zhao Yu tiba-tiba mengerti apa yang dicari para perampok makam. Dia melihat bahwa lempengan batu berbentuk kipas itu dipenuhi dengan ukiran kitab suci Buddha. Bab 390. Tidak mungkin itu kesalahan, kata Zhao Yu dengan percaya diri. Yang diinginkan para perampok itu adalah kitab suci Buddha ini. Kenapa? Liang Huan bingung. Apa maksudmu mereka mencari kitab suci Buddha ini? Aku tidak tahu. Zhao Yu menunjuk lempengan batu di dasar kolam dan berkata, lihatlah, kolam teratai itu sangat keruh. Secara teknis, batu-batu itu seharusnya tertutup lumpur. Namun, kitab suci Buddha di lempengan batu itu sangat bersih dan jernih. Jelas, seseorang telah membersihkannya. Oh, ini dilakukan oleh para perampok. Kepala suku itu mendesah lega. Tapi kenapa? Kolam teratai adalah tempat bersejarah yang sesungguhnya, bukan? Zhao Yu bertanya, apakah kitab suci Buddha ini asli dari dinasti Ming, beberapa abad yang lalu? Ini, kepala suku mengerutkan alisnya dan berkata dengan canggung, itulah yang dikatakan, tetapi, Anda harus tahu bahwa ini hanyalah taktik pemasaran untuk menarik wisatawan. Menurut catatan sejarah, kolam teratai kuno dibangun pada dinasti Tang, dan dinasti lainnya merenovasinya,
terutama pada akhir dinasti Qing. Ada renovasi besar-besaran yang tercatat selama waktu itu. Jadi, kitab suci Buddha ini seharusnya berasal dari dinasti Qing. Tidak mungkin ada yang lebih kuno dari itu. Apa yang tertulis di kitab suci Buddha? Zhao Yu bertanya lagi. Seharusnya ada kitab suci Buddha umum, kan? Kepala objek wisata itu melihat ke arah akuntan Wang dan dia segera menambahkan, seharusnya ada. Kalau memang sangat berharga, kurasa tidak akan ada di bawah air. Pak, kami tidak meneliti ini secara mendalam, tetapi para ahli di Biro Peninggalan Budaya Kota melakukannya. Mengapa Anda tidak bertanya kepada orang-orang dari Biro Peninggalan Budaya? Biro Peninggalan Budaya. Zhao Yu tiba-tiba teringat pada 3 orang ahli tua. Mungkinkah ketiga orang ahli tua itu telah melakukan banyak penelitian tentang kitab suci Buddha? Para perampok makam menculik mereka untuk mendapatkan penelitian mereka tentang kitab suci Buddha. Pikirnya, tetapi, seharusnya tidak hanya untuk meneliti kitab suci Buddha, kan? Mungkin semua ini untuk patung Buddha emas. Zhao Yu dengan cepat bertanya kepada kepala suku apakah dia tahu tentang legenda puluhan patung Buddha emas. Ya, itulah sebabnya kuil Buddha emas menjadi terkenal. Bagaimana mungkin aku tidak tahu tentang itu? Kepala atraksi itu mengangguk dan berkata, dulu, ketika kami membangun kembali kuil Buddha emas, para pemimpin menyarankan agar kami meniru puluhan patung Buddha emas yang akan disembah di kuil itu. Namun, itu tidak pernah terjadi, dan Buddha Sakyamuni yang digunakan sebagai gantinya. Kemudian, kepala atraksi itu memberitahu semua orang tentang legenda itu, versi persis yang dibicarakan Liu Xiuseng. Zhao Yu memikirkan sebuah kemungkinan, mungkinkah petunjuk tentang puluhan patung Buddha emas itu tersembunyi dalam kitab suci Buddha? Selain kolam teratai, ada prasasti batu itu. Di prasasti batu itu, ada kitab suci Buddha. Dan di dinding makam kepala daerah, ada banyak kitab suci Buddha juga. Mungkinkah para perampok makam itu benar-benar mencari patung Buddha emas? Karena petunjuk tentang Buddha emas itu tersembunyi di antara kitab suci Buddha, mereka rela bersusah payah, bahkan merampok makam dan membunuh orang. Tapi, itu tidak benar. Zhao Yu menyadari bahwa informasi tentang kitab suci Buddha dapat dengan mudah ditemukan di buku-buku atau di internet. Jika petunjuk itu benar-benar tersembunyi di kitab suci Buddha, mengapa para perampok makam itu bersusah payah memompa air di kolam teratai? Apakah kitab suci di kolam teratai itu berbeda dengan kitab suci pada umumnya? Cek. Melihat ukiran kitab suci yang sederhana itu, Zhao Yu bertanya-tanya apakah benar-benar perlu mencari ahli kitab suci untuk menanyakannya. Zhao Yu sedang merenung ketika teleponnya tiba-tiba berdering. Miao Ying meneleponnya untuk memberitahu tentang 2 hal penting. Berita pertama adalah bahwa melalui penyelidikan rahasia Miao Ying, dia menemukan informasi terkait dengan puluhan patung Buddha emas di area kerja 3 ahli lama. Dan informasi terkait itu sepenuhnya eksklusif untuk naskah yang belum diterbitkan. Menurut penelitian ketiga ahli tersebut, puluhan patung Buddha emas di kuil Buddha emas tersebut telah mewakili 12 dewa dalam agama Buddha, yang juga dikenal sebagai dewa untuk melindungi dan memelihara Dharma Buddha. Mereka mewakili surga, roh naga, bintang, pejabat dunia bawah, dan sebagainya. Pada zaman dahulu, menyembah 12 dewa tersebut adalah untuk berdoa memohon cuaca yang baik, dan untuk melarikan diri serta mengusir bencana. Selain itu, dalam manuskrip mereka mencatat ukuran ke-12 patung Buddha emas, dan membuat gambar-gambar yang digambar dengan tangan. Menurut catatan, setiap patung Buddha emas tingginya 50 cm dan lebarnya 25 cm. Pengerjaannya sangat teliti, dan desainnya semuanya berbeda dan hidup. Patung-patung itu tidak hanya tak ternilai harganya, tetapi pencapaian artistiknya dapat dikategorikan sebagai harta karun seni nasional. Di antara naskah-naskah itu, yang paling awal ditulis 20 tahun yang lalu. Dari situ, mereka dapat mengetahui bahwa ketiga ahli itu telah meneliti patung Buddha emas selama separuh hidup mereka. Namun, meskipun mereka telah memperoleh sejumlah penelitian, mereka tidak pernah membagikan hasil kerja mereka, bahkan keluarga mereka tidak tahu apapun tentang itu. Pasti ada alasan lain bagi mereka untuk melakukannya secara rahasia. Adapun berita kedua, bahkan lebih mengejutkan lagi.
Miao Ying mendapat kabar terbaru bahwa informasi literatur di Biro Peninggalan Budaya telah dicuri. Sebagian informasi yang dicuri adalah informasi mengenai prasasti batu di Kinsan. Yang lebih mengejutkan, perampokan itu dilakukan dengan lancar dan bersih. Ketika para pekerja menyadari, itu sudah lama sekali. Polisi setempat turun tangan dalam penyelidikan dan menyadari bahwa informasi itu telah dicuri 20 hari yang lalu. Bahkan hard drive video pengawasan untuk pusat informasi telah diganti. Hah, mendengarkan berita terbaru seperti itu, Zhao Yu tercengang. Hard drive video pengawasan lainnya telah diganti. Rincian perampokan di pusat informasi dan kuil Buddha emas sama. Itu jelas dilakukan oleh kelompok orang yang sama. Pikirnya, pusat informasi kehilangan informasi mengenai prasasti batu, jadi dia memperkirakan pasti ada kitab suci Buddha yang tak terhitung jumlahnya. Oh, tiba-tiba, Zhao Yu tampaknya menyadari sesuatu tentang kasus rumit ini. Para perampok makam mungkin telah menemukan beberapa petunjuk di makam kuno dan kemudian pergi ke Biro Peninggalan Budaya untuk mencuri lebih banyak informasi. Mungkin belum ditemukan, atau mungkin informasi di Biro Peninggalan Budaya tidak lengkap, jadi mereka datang ke kuil Buddha emas dan pergi mengambil prasasti batu di kolam teratai kuno. Zhao Yu terdiam, dan dia menjadi semakin emosional. Masalah ini menjadi semakin menarik. Jelas, ada perburuan harta karun yang mengejutkan di balik kasus pembunuhan di makam. Ketiga ahli tua itu mungkin terlibat secara tidak sengaja atau mungkin mereka benar-benar bersalah. Zhao Yu berpikir bahwa jika para perampok makam dan para ahli lama tidak memiliki cukup bukti, kasus pembunuhan makam tidak akan terjadi. Jadi, lusinan patung Buddha emas dalam legenda itu mungkin saja bukan legenda. Aiya, bajingan, pikir Zhao Yu. Tiba-tiba, Zhao Yu punya ide jahat yang belum pernah ada sebelumnya. Bro, sistem, kenapa tidak memberiku heksagram, Dui, lagi besok, untuk bersenang-senang? Jika aku bisa menemukan Buddha emas, aku akan mendapatkan banyak uang.